Mereka juga cemas dengan mimpi Yusuf karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka. Tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau itu memayungi mereka semua. Dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah, bukan Yakub yang menentukannya. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain, agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah ceramah itu tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka pun bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka semua pulang, Yakub bersama anak-anaknya makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub, apakah dia boleh untuk pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Yakub pun melarangnya karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya jika dia sudah besar nanti. Malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada ibunya Bilah dan Zulfa. Dan lagi-lagi, di sini mereka menghasut anak-anaknya untuk tidak percaya dengan perkataan Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Zulfa juga mengatakan bahwa menurut Bilah, Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar mengetahui bahwa Faikah sedang sakit-sakitan. Dia mengatakan bahwa akhir ajalnya sudah tiba. Sebelum meninggal, Faikah meminta maaf kepada semuanya sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya terjadi saat itu. Dia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faikah juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Yakub. Faikah pun meninggal dengan tenang karena sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi pada semua orang. Di suatu malam, Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan, di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala lalu dijatuhkan ke sebuah jurang. Para serigala itu juga akan memangsa si anak yang Yakub lihat seusia Yusuf. Namun dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub yang dibangunkan oleh Zulfa lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu, dan Zulfa langsung menceritakan ke anak-anaknya yang menganggap anak di dalam mimpi itu adalah Yusuf. Karena setelah bangun, Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya bahwa jika benar itu Yusuf, pasti para serigala itu adalah mereka kakak-kakak Yusuf. Zulfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zulfa menceritakan mimpi itu kepada Bilah, dia malah menganggap mimpi itu sangat bagus karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala, dan itulah yang memang seharusnya anak-anak mereka lakukan kepada Yusuf. Cerita mimpi itu langsung menyebar kepada saudara-saudara Yusuf yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi laki-laki Lavi selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain. Dia berpikir jika Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih karena dia tidak lagi mempunyai ibu, sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan menceramahi anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan menerima begitu saja apa yang telah didengar dan berpikiran yang macam-macam. Di sini Yakub juga menjelaskan mimpinya yang bukan ditunjukkan untuk Yusuf karena dia tidak jelas melihat wajah anak itu. Yakub lalu menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf, karena Yusuf yang sudah tidak mempunyai ibu lagi dan tak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf sekarang karena Yahuda sudah beranjak dewasa. Maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Padahal mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Salah satu anaknya yang bernama Syir juga mengatakan kepada semua bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu anak-anaknya jika mereka memiliki perilaku seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Saat sedang istirahat menggembala kambing, para anak-anak didatangi oleh orang asing yang mengatakan bahwa dia mengetahui semua masalah yang mereka alami saat ini, dan ia juga datang demi mereka.
Dia juga menghasut mereka dengan mengatakan di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil seakan-akan mereka adalah budak baginya dan anak itu tuan bagi mereka. Lalu saat orang itu pergi, mereka menyadari bahwa muka orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak berselang lama, orang yang tadi sudah pergi tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf saat itu. Sifat anak-anak Nabi Yakub ini memang sudah dikuasai oleh setan. Mereka sengaja merusak ladang milik warga lain dan saat warga itu protes, dia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub. Mereka juga menyatakan diri sebagai pemilik tanah Kanaan hingga berhak melakukan apapun. Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya itu dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban, lalu akan mengganti kerusakan kebunnya. Malam harinya Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Setelah dibangunkan, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia mengatakan bahwa ketika dia sedang di tengah padang gurun, turun sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Ketika dia diberikan pakaian yang bagus, lalu datang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapannya. Yakub lalu menjelaskan mimpi Yusuf bahwa matahari yang sujud di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri, dan bulan adalah ibunya Yusuf, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf juga ketika sudah dewasa akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali-wali Allah. Yakub lalu berpesan kepada Yusuf, sampai tibanya waktu itu jangan sekalipun dia menceritakan mimpinya kepada siapapun, apalagi saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan jangan juga diceritakan kepada ibu-ibu tirinya karena mereka akan menyebarkan kepada orang lain. Yusuf bertanya-tanya apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya, padahal mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Yakub mengatakan, jangan pernah lengah dengan kekuatan setan anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Bilah yang memang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf jika Allah sudah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesokan harinya Bilah mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah ia dengar malam tadi. Ketika Yahuda menanyakan langsung kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji pada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah lalu akan memukul Yusuf, tapi dia ditahan oleh Lavi. Bilah yang melihat kejadian itu mulai merasa senang karena kini Yahuda sudah mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan jika saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub bahwa saudara-saudaranya mengetahui jika Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub pun tahu kalau itu pasti ulah dari Bilah. Yakub langsung memarahi Bilah karena perilaku buruknya sering mengadu domba anak-anaknya. Dia jugalah yang sering mengajak Zulfa dan Lia untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Dan jika sekali lagi Bilah berbuat ulah, maka akan dikembalikan ke Fadan oleh Nabi Yakub. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang membahas arti mimpi dari Yusuf yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Ternyata Syaitan juga berada di antara mereka yang terus menyulut api kedengkian. Rencana itu langsung dibantah oleh Lavi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan bahwa membunuh saudara serta membangkang ayah adalah sebuah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai setan dengan gampangnya mengatakan jika sudah membunuh Yusuf mereka bisa bertaubat lagi pada Allah karena Allah Maha Pengampun. Lavi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain mempunyai rencana lain